sih yang dimaksud dengan landasan pengembangan kurikulum? Landasan pengembangan kurikulum itu adalah suatu pondasi atau dasar pijakan yang digunakan dalam perancangan atau menyusun kurikulum pendidikan. Ibarat sebuah bangunan, landasan ini menjadi fondasi yang kokoh agar kurikulum yang dihasilkan menjadi lebih relevan, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, terdapat 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada landasan sosiologis pengembangan kurikulum, yang kedua landasan psikologis pengembangan kurikulum, yang ketiga ada landasan filosofis pengembangan kurikulum, dan yang keempat yang terakhir ada landasan ilmu pendidikan dan teknologi pengembangan kurikulum. Untuk lebih jelasnya, sama-sama mari kita saksikan video berikut ini. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari ilmu sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Adapun pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, dikarenakan pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Hal ini dikarenakan pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga dan terakhir, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, seperti dukungan penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Landasan psikologis pengembangan kurikulum. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah serangkaian program pendidikan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur landasan psikologis. Yang pertama, psikologis perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan peserta didik adalah salah satu unsur wajib yang diperhatikan saat pengembangan kurikulum ingin mengembangkan kurikulum. Yang kedua, psikologi belajar peserta didik. Psikologi belajar adalah sebuah ilmu mempelajari tentang bagaimana peserta didik mampu untuk melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, landasan psikologi pengembangan kurikulum abad 21. Orientasi pembelajaran abad 21 tidak lagi sebatas menekankan pada literasi, bacaan, tulisan, dan matematika saja. Apa sih yang dimaksud dengan landasan filosofis pengembangan kurikulum? Yuk kita bahas. Landasan filosofis pengembangan kurikulum merupakan sebuah kerangka berpikir yang mendasari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kurikulum. Landasan ini bersumber dari pemikiran yang mendalam, analitis, logis, dan sistematis mengenai hakikat manusia, pendidikan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada peserta didik. Landasan filosofis memiliki beberapa fungsi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Landasan filosofis membantu menentukan tujuan pendidikan dan arah pengembangan kurikulum. Tujuan ini harus selaras dengan nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara. Yang kedua, membantu dalam pemilihan materi dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, membantu dalam menilai hasil belajar. Sumber landasan filosofis pengembangan kurikulum dapat berasal dari berbagai hal. Yang pertama, Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber utama landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan pada peserta didik melalui pendidikan karakter dan materi pembelajaran. Yang kedua, filsafat pendidikan. Berbagai aliran filsafat pendidikan seperti progresivisme, esensialisme, dan konstruktivisme dapat menjadi sumber landasan filosofis pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Adapun contoh penerapan landasan filosofis pengembangan kurikulum seperti nilai-nilai Pancasila, penerapan aliran progresivisme, penerapan aliran esensialisme, dan terakhir penerapan konstruktivisme. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum yang mencakup berbagai aspek penting yang memastikan kurikulum relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini pun dibantu dengan beberapa landasan, yaitu seperti landasan filosofis, landasan psikologi, landasan sosial, dan yang terakhir landasan ekonomi. Kemudian teknologi sendiri ini mencakup pengetahuan TIK dalam pendidikan telah mengubah cara belajar dan mengajar, memberikan akses lebih luas ke sumber daya pendidikan, serta memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut online. Selanjutnya pembelajaran berbasis digital, mengintegrasi perangkat lunak, pendidikan, aplikasi, dan platform learning yang mendukung interaktivitas dan personalitas pembelajaran. Kemudian di sini ada sistem teknologi engineering matematik, meningkatkan penekanan pada pendidikan STEM untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di era teknologi. Dan yang terakhir ada inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sendiri mencakup manfaat teknologi baru seperti augmented, virtual realities, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan adaptif. Integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum membantu menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kritis dan kreatif yang diperlukan di abad ke-21 ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Dadah! We put the good in the